berdoa, dan sebelumnya mohon saya encourage semuanya, mari kita dekat dengan Tuhan ya. Memang kelihatannya pandemi ini belum berlalu ya. Angka tetap naik terus, turun naik turun, dan kita harus mau menjaga kesehatan. Jangan kerumunan, tolong jangan sering kumpul-kumpul lah kalau bisa ya. Ini kita punya iman terhadap Yesus, tapi kita juga punya hikmat untuk mau menjaga kesehatan kami ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah ini. Kita masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba Engkau, dan kami semua yang dengarkan sungguh bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan hari ini ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini adalah ayat yang luar biasa, wow ya. Rasul Paulus tulis surat ini kepada Timothy ya, yaitu anak rohani dia, di mana dia telah membimbing Timothy sampai dia bisa melayan ya. Nah, sebenarnya roh ketakutan itu adalah roh yang membuat manusia menjadi lemah dan takut. Dan yang satu lagi apa? Kehilangan semangat. Ya, ada tadi pagi saya baru dengar, ya setiap hari juga dengar firman Tuhan, dia bilang apa? A Christian can be defeated, but they will wake up again, they will stand up again. The problem is not that we are not able to be defeated. Yes, we sometimes we be defeated, but we have a strength to climb up, stand up again, and fight again. Dia bilang bahwa orang Kristen itu kadang-kadang bisa dipukul tek gitu loh, jatuh gitu loh, KO gitu. Tapi dalam KO itu dia nggak KO terus, dia bangkit kembali lagi dan dia semangat lagi untuk menghadapi masalah dia dan kesusahan kehidupan dia. Nah, inilah yang saya kadang-kadang suka bercanda dengan anak muda bahwa kok pastor firman Tuhan udah kuno gitu loh. Kenapa gitu? Kita mau harus percaya. Saya bilang kelihatannya firman Tuhan ini kuno, tetapi firman Tuhan ini penuh dengan kekuatan. Firman Tuhan ini penuh dengan semangat untuk berubah manusia itu menjadi seorang yang sukses. Yang saya bilang sukses di sini sekali lagi bukan hanya sukses dalam keuangan. Ya, sukses dalam kehidupan, dalam keluarga, itu lebih penting daripada segala-galanya. Jadi hari ini Rasul Paulus juga mendidik anak rohani dia, ya, yang dia kasihi. Dia nasihati Timotius untuk supaya jangan takut menghadapi guru-guru palsu di Efesus yang membawa ajaran yang sesat. Timothy yang masih muda mungkin merasa sedikit gentar menghadapi guru palsu itu karena mereka adalah orang-orang Yahudi asli yang menjadi penyembah-penyembah berhala yang telah berpengalaman dalam ibadahnya. Kelihatannya mereka itu berpengalaman, tapi mereka itu lari dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan yang akan menjadikan lemah dan takut. Ketakutan Timotius juga karena Rasul Paulus yang menjadi bapak rohaninya tidak lagi bersama-sama dengan dia karena telah berada di penjara Roma. Bayangkan bapak rohani kita di penjara, iman kita goyah nggak? Goyah. Datanglah guru-guru yang lain, tuh lu punya bapak hebat kan? Tuh kenapa bisa di penjara? Sama kan ke hari ini kita? Kalau Tuhan kamu hebat, kenapa you bisa masalah? Pekerjaan you berantakan, usaha you goyang, keluarga you goncang. Kita tidak akan takut. Biar kita comeback kembali. Iblis bisa mau datang menghancurin hubungan suami istri. Tapi stand up. Dan katakan, Jesus, I love you. I know, saya tahu, engkau pasti akan membantu saya. Rasul Paulus dapat merasakan ketakutan dan kesedihan Timotius karena dalam pertemuan mereka yang terakhir anak rohania ini mencucurkan air mata yang membuatnya berdoa siang dan malam memohon kepada Tuhan untuk dapat melihat dia lagi. Di 2 Timotius pasal 1 ayat 3-4. Saudara bisa baca di rumah. Nah, inilah kasihnya seorang bapak rohani kepada anak rohaninya yang begitu dalam. Saudara sekalian, Rasul Paulus sayang sekali dengan Timotius ya. Perasaan takut memang manusiawi saudara sekalian. Seperti sekarang ini kita takut jika sampai terpapar virus COVID, takut dengan
usaha kita, pekerjaan kita, takut dengan banyaknya kejahatan dan mulai teroris yang mulai mau mengkacaukan bangsa negara ini. Kita takut, manusiawi. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya pada Tuhan bukan roh ketakutan yang kita miliki, tetapi yang kita miliki adalah roh kebangkitan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan untuk menahan perasaan lemah, khawatir, gelisah, dan takut yang diganti dengan kekuatan penuh yang berasal dari Tuhan. Anda bisa kaya raya, Anda bisa mempunyai titel S2, S3, S1, saya suka bercanda, STLL. Nah, tetapi kita punya S3, STLL itu ada kedagingan. Kenapa banyak orang yang sukses, kaya raya, bunuh diri? Kenapa banyak orang yang sudah punya S3, akhirnya dia cerai dengan istrinya? Dan kenapa dia mau tinggalkan segalanya itu? Karena dia tidak bisa menghadapi tekanan, atau dia tidak bisa keluar dari cerewet istrinya, anaknya yang tidak tahu diri. Karena itu dia tinggalkan keluarga itu. Ada saya kenal satu orang, S3, pinter profesor. Tinggalkan semuanya. Istri ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan untuk menghadapi masalah di dalam keluarganya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Uang kadangkala tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Uang kadangkala tidak bisa membantu kita keluar dari tekanan. Tapi kalau firman Tuhan, itulah pengharapan kita. Di Ibrani 13 ayat 5, jangan pernah kita merasa takut karena Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang telah berjanji bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Come on, saudara sekalian. Ini janji Tuhan, dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Seandainya katanya kamu sakit, kena COVID, kalau seandainya kamu dalam pegumuran bisnis pekerjaan, jangan takut. Yesus menyertai kamu. Berdoa dan minta hikmat dari Tuhan, memberikan petunjuk ide yang baru. Di Filipi 4:13, karena penyertaannya yang senantiasa kepada kita, maka kita bisa berkata, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengthen me. Percaya, saudara, you can do it. You will make it. Pasti saudara bisa, pasti akan sukses. Firman-Nya itu adalah kekuatan, akan menguatkan kita, akan senantiasa memberikan kita semangat, sehingga kita tak pernah merasa takut. Saudara sekalian, marilah kita minta Tuhan saat nasihat Dia ada bersama kehidupan kita. Kita pasti akan menang. Kita pasti akan dikuatkan. Karena Tuhan sayang pada kita. Tuhan cinta pada kita. Ketakutan berarti melakukan kasih dan penyertaan Tuhan Allah di dalam hidup kita. Marilah kita katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku cinta pada Engkau. Aku percaya Tuhan. Aku mau konsisten, terus menerus berdoa, terus menurut cinta firman Engkau. Saya percaya saya pasti akan menang karena Engkau menyertai aku. Come on saudara sekalian, cheer up, stand up. Mari kita mempunyai keberanian. Saya mau hadapi. Saya mau hadapi. Ya, kita ingat firman Tuhan yang aku suka sekali dengan perkataan ini. Fear has two meanings. One meaning is F for forget everything and run. Fear, F forget, E everything, A and R for run. Jadi artinya fear, ketakutan itu ada dua versi. Satu adalah versinya artinya forget everything and run. Lupakan semuanya dan kabur dan pergi. Atau fear, F face, E everything, A and R rise. Face everything and rise up again. Dengan kata lain, yang artinya kedua, menghadapi semuanya itu dan bangkit kembali. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda dan saya memilih yang kedua, face everything and rise with the help of the Lord, with the help and the blessing from Jesus Christ, we are going to be a winner. Kalau kita pilih yang kedua, hadapi segalanya dan bangkit kembali dengan bantuan Tuhan, berkat Tuhan, kita pasti akan menang.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak takut karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya masalah dalam pekerjaan, keuangan, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tolong, buka jalan, berikan mereka hikmat atau ide baru untuk bisa menghadapi setiap masalah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami klaim dan berkat dan janji Tuhan dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih.